Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah teman-teman, nggak berasa ya, saat ini udah berada di akhir tahun 2020. Seperti yang kita tahu, di tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Di segala aspek penuh dengan perjuangan. Seperti yang kita tahu dari awal 2020, kita flashback sedikit, kita udah diuji dengan adanya pandemi virus corona dan belum berakhir hingga saat ini. Dan itu merupakan bagian dari perjuangan di tahun 2020. Semua orang berjuang dari segala aspek, dari segala bentuk perjuangan. Itu di tahun 2020 ini adalah tahun yang lumayan berat kalau menurut aku. Nah, di penghujung tahun 2020 ini, semoga, aku sih berharap di tahun-tahun yang lalu itu biasanya di akhir tahun biasanya ada cleansing atau pembersihan yang merupakan pembersihan dari segala bentuk, pembersihan semesta, dan itu biasanya ada di akhir tahun. Seperti yang kita tahu, biasanya ada bencana-bencana besar, musibah-musibah besar, dan aku berharapnya di akhir tahun 2020 ini semoga tetap ada cleansing atau pembersihan, tapi semoga tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya yang merupakan bencana besar. Semoga tidak, semoga lebih halus caranya dalam pembersihan di akhir tahun ini. Dan memasuki 2021, dari kacamata aku lumayan mendapatkan beberapa pesan semesta alam yang aku pengen share ke kalian. Lagi-lagi aku tekankan, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau apa, tapi jadikan ini sebuah pesan untuk warning buat kalian untuk lebih siap menatap tahun berikutnya, tahun 2021. Nah, langsung aja aku masuk di tahun 2021. Itu cluenya itu adalah tahun berbenah. Lagi-lagi aku pernah bahas ini sebelumnya, berbenah dalam segala aspek dalam artian ya ekonomi, berbenah ya manusianya itu sendiri berbenah. Terus aku sih ngelihatnya masih ada kaitannya dengan tahun perjuangan 2020 yang kita lewatin berkaitan dengan pandemi. Udah pastinya di tahun 2021 itu belum berakhir, masih butuh perjuangan untuk kita sama-sama bisa berbenah dalam artian luas ya, berbenah dari aspek ekonomi, berbenah diri itu juga akan berpengaruh dalam kita menjalani sepanjang tahun 2021, karena auranya, energinya di tahun 2020 ini banyak energi kesedihan, banyak energi hopeless, putus asa. Dan di tahun 2021 ini perpindahan. Jadi di awal tahun itu masih perpindahan, masih banyak energi yang kurang baik. Awal-awal tahun energi dari manusianya itu sendiri banyak hopeless, banyak orang hilang harapan, banyak keputusasaan. Nah itu di awal tahun itu masih berasa. Dari energi yang kurang baik ini itu di pertengahan awal, dari Maret ke pertengahan tahun ini adalah bagi orang-orang yang bisa mengerti atau menangkap pesan semesta alam, itu adalah waktunya untuk berbenah diri. Itu kenapa tadi di awal aku bilang kalau di tahun 2021 ini adalah tahunnya berbenah. Jadi kita bisa berbenah diri, kita bisa memupuk harapan baru dari yang tahun sebelumnya banyak orang hilang harapan, banyak yang hopeless. Ini di tahun 2021 ini segera untuk yang terjatuh itu segera untuk bisa berani bangkit, mulai bangkit lagi, berbenah diri untuk bisa mendapatkan harapan-harapan baru di 2021. Nah, dari aspek ekonomi juga dari keseluruhan
Itu juga clue-nya sama, berbenah, karena masih harus diulang dari nol lagi, dari segi menata hidup, menata diri, memperbaiki diri, itu ada semua di 2021. Jadi perjuangan itu belum berakhir di tahun 2021. Banyak harapan yang aku lihat itu tuh dijadikan harapan buat orang banyak, yang dipegang erat orang banyak harapan yang diinginkan orang-orang ini terwujud di tahun 2021 ini. Dan itu pesan alam yang perlu banget buat disampaikan buat ke kalian, biar segera sadar, oh iya, aku nggak boleh berlama-lama hopeless, aku nggak boleh berlama-lama jatuh, dan di tahun 2021 awal ini aku harus segera bangkit. Itu dari segi berbenah. Dan aku bakalan share lebih detail lagi pesan alam apa aja yang aku dapat nanti ke kalian. Ikutin terus ya Jurnal Intan Indigo. Nah teman-teman, kayak yang aku tadi bilang, di tahun 2021 ini kalau menurut aku dari start di awal tahun itu sebaiknya dimanfaatkan buat semaksimal mungkin. Jadi buat yang terus terpuruk di tahun 2020 dan hopeless, dan 2021 di awal tidak segera buat bangkit, itu menurut aku itu akan sangat sia-sia, karena di tahun 2021 ini merupakan tahun berbenah dan tahun pengharapan. Jadi kalau orang berlama-lama di tahun 2020 terpuruk dan 2021 nggak segera buat bangkit, itu energinya akan sangat buruk sekali dan itu akan berlarut gitu. Jadi kalian akan rugi sendiri ya. Intinya berbenah dari dalam diri, dimana semangat itu harus dipupuk, semangat itu harus dicari, dan jati diri itu ditemukan kembali untuk segera bangkit, berdiri untuk menyambut harapan-harapan baru. Karena di tahun 2021 ini orang yang akan terus terpuruk, terus berdiam diri itu ya nggak akan berubah. Jadi semua itu ada di tangan kalian. Kalian mau segera menyambut harapan baru atau akan terus berlama-lama dengan keadaan yang kurang baik. Karena energi alam yang aku tangkap di 2021 ini harapan baru, tapi itu semua akan ada di kehidupan kita ketika kita datang untuk menyambutnya. Jadi bagi orang yang berdiam diri ya akan seterusnya stuck seperti itu. Jadi ayo buat kalian yang nonton Jurnal Intan ini, aku ingetin buat segera berdiri, ambil kesempatan baru, ambil harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Tahun 2020 ini ramai dengan berita gunung-gunung berapi yang saling bersautan. Mereka menunjukkan
eksistensinya, ada yang erupsi tapi erupsi kecil. Dan aku pernah bilang kalau Gunung Merapi di Jogja itu bukan tahun 2020 ini akan erupsi, itu pun kalau erupsi juga nggak bakalan sebesar 2010. Dan di tahun 2021 ini adalah tahunnya gunung-gunung berapi dan mereka akan bersautan. Bersautan itu dalam artian di tanah Jawa khususnya ada beberapa gunung berapi yang di dalamnya itu aku dengar suara gemuruh, artinya di dalam gunung-gunung berapi itu bergejolak untuk menunjukkan saling bersautan, menunjukkan eksistensinya mereka, 5 tahunan dan 10 tahunannya mereka. Tapi di tahun 2021 itu bukan akan bencana besar gitu, enggak, jadi masih dalam kadar normal. Dan aku nggak tahu ini apa, tapi aku masih melihat ada unsur air yang itu masih berkesinambungan dari tahun 2020 ke 2021. Ini akan ada bencana yang lumayan besar yang berkaitan dengan unsur air, dan itu akan ada cukup banyak orang, terdengar teriakan-teriakan orang. Dan itu menandakan bahwa akan ada bencana yang lumayan besar di tahun 2021 yang berkaitan dengan unsur air. Dan itu masih berkesinambungan, 2020 ke 2021 itu akan sama. Banyak orang teriak-teriak, nangis. Nggak tahu itu dua bencana berbeda, tapi itu di situ akan ada banyak korban. Aku ngeliat itu di 2021 dan masih sama, belum meninggalkan tahun sebelumnya, tahun 2020 yang akan berentetan kejadian kecelakaan di tol. Itu masih akan ada banyak. Nggak jauh beda dari 2020. Cuman yang air ini lumayan menyita perhatian karena banyak tangisan yang terdengar di situ, dan itu di 2021 itu sangat-sangat jelas. Nah, selain gunung berapi, terus unsur air, dan ada juga teriakan tangisan banyak orang yang terdengar di tahun 2021. Juga ada pesan alam yang aku dapat tentang angin besar, dan itu angin besarnya sampai tanah ataupun pasir itu keangkat angin itu, dan anginnya sangat besar. Nggak ada korban, cuman itu merupakan salah satu bencana di tahun 2021. Itu unsur angin besar, badai. Dan juga kalau berkaitan dengan kepemimpinan, bukan hanya di pusat, tapi ada di beberapa daerah, termasuk pusat, itu dari beberapa kepala, dari banyaknya kepala, itu di 2021 ini akan diuji tentang beberapa kepala itu juga isinya pun berbeda-beda, jadi nggak satu tujuan, nggak satu visi. Di pusat sama yang di daerah itu dalam menyelesaikan satu masalah ataupun mengambil keputusan itu bercabang. Jadi yang aku tangkap terpecah dalam artian nggak satu visi. Jadi ada beberapa kepala, beberapa pendapat. Di 2021 akan sedikit ramai di aspek politik. Itu di awal ke pertengahan 2021. Nah, apa yang aku sampaikan itu bukan berupa ramalan, tapi hanya pesan semesta alam yang ngasih sinyalnya sedikit ke aku, dan aku mencoba buat sharing ke kalian, buat terus kalian waspada atau warning aja buat kalian, bukan untuk menakut-nakuti. Dan terima kasih buat sahabat jurnal Intan Indigo yang udah memberikan
komentar positif, karena komentar positif, sesuatu yang positif itu berasal dari hati dan pikiran yang positif, dan segala yang berbentuk positif itu merupakan magnet untuk diri kita sendiri. Dan ikutin terus Jurnal Intan Indigo. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.